Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Kurniawan MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Saya Yuni Amelia dengan NIM 701230010 akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Obat Berbasis Web. Berikut ada latar belakang dari hasil penelitian saya, yaitu perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar dalam dunia kesehatan, termasuk apotik. Namun, apotik Afifarma masih menggunakan sistem manual untuk pencatatan dan pengelolaan stok obat, yang menyebabkan sering terjadinya selisih data, keterlambatan pelayanan. Kondisi ini juga menyulitkan pemilik untuk memantau apotik secara real-time. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang mampu mencatat transaksi, memantau stok secara otomatis, menghasilkan laporan, dan dapat diakses dari mana saja. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisien, akurasi, serta kualitas pelayanan apotik Afifarma dan menjadi model digitalisasi apotik yang praktis dan berkelanjutan. Adapun identifikasi masalah dari latar belakang sebelumnya, yaitu identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan data obat berbasis web yang dapat membantu apotik dalam mencatat, memantau, dan mengelola stok obat secara lebih akurat, efisien, dan real-time, guna mendukung kelancaran operasional apotik. Berikut ada batasan masalah. Yang pertama, fokus pada perancangan bukan implementasi penuh. Yang kedua, sistem hanya mencakup pengelolaan data obat. Yang ketiga, tidak mencakup sistem keuangan dan rekap medis. Yang keempat, sistem berbasis web bukan aplikasi mobile. Yang kelima, data bersifat simulasi. Tujuan penelitian merancang sistem informasi pengelolaan data obat berbasis web yang mempermudah pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan pemesanan ulang obat secara efisien dan akurat. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi digital dalam pengelolaan data obat agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang kedua, mempermudah petugas apotik dalam pencatatan transaksi dan pengecekan stok secara real-time. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pemilik apotik untuk memantau operasional dan stok obat dari jarak jauh. Berikut adalah teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan informasi terkait pengembangan sistem informasi untuk mendukung penjualan dan manajemen penyimpanan pada apotik Afifarma. Oleh karena itu, metode yang digunakan yang pertama ada observasi. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi apotik untuk melihat alur kerja pengelolaan data obat secara manual, mulai dari pencatatan stok, proses penjualan, hingga pemesanan obat. Observasi ini membantu peneliti memahami secara nyata bagaimana sistem saat ini berjalan dan kendala-kendala yang timbul di lapangan. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden. Tujuannya agar dapat melengkapi data dari hasil pengamatan. Yang ketiga, dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang digunakan apotik, seperti buku catatan stok, nota pembelian dan penjualan, serta formulir pemesanan obat. Dari dokumen ini, peneliti bisa melihat bagaimana proses pencatatan dilakukan dan menemukan kelemahan sistem manual, seperti selisih stok dan kesalahan pencatatan. Hasilnya menjadi dasar untuk merancang sistem informasi berbasis web yang lebih efektif.
UML atau bisa dipanjangkan menjadi Unified Modeling Language. UML adalah cara untuk menggambarkan rancangan sistem dalam bentuk gambar atau diagram. UML membantu kita memahami bagaimana sistem akan bekerja, siapa saja yang menggunakannya, dan bagaimana alur prosesnya. Dengan UML, rancangan sistem jadi lebih terstruktur dan mudah dijelaskan, baik ke programmer maupun ke orang-orang non-teknis. Adapun UML ada 4. Yang pertama, use case diagram. Menjelaskan hubungan antara pengguna atau aktor dengan fitur-fitur sistem. Diagram ini menunjukkan siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa mereka lakukan, seperti input data, melihat laporan, atau mengecek stok. Yang kedua ada class diagram, menampilkan bagian-bagian data dalam sistem lengkap dengan atribut dan hubungan antar data. Diagram ini berguna untuk merancang struktur data dan database. Yang ketiga, menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah proses dalam sistem. Contohnya petugas login, input data, simpan, cetak, laporan. Diagram ini mirip dengan flowchart. Yang terakhir ada sequence diagram. Menjelaskan urutan interaksi antara pengguna dan sistem atau antar bagian sistem. Diagram ini menunjukkan proses dari awal hingga akhir. Misalnya, pengguna klik simpan, setelah itu sistem menyimpan data, setelah itu sistem tampilkan notifikasi. Model pengembangan sistem yang saya gunakan adalah waterfall. Adapun model waterfall yang diterapkan itu ada analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan terakhir pemeliharaan. Alasan saya memilih model waterfall karena model ini memiliki alur kerja yang terstruktur dan berurutan, sehingga mudah diterapkan dan dipahami. Setiap tahap dalam waterfall diselesaikan satu persatu secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Hal ini sangat cocok untuk proyek seperti sistem informasi di apotik Avifarma yang memiliki kebutuhan dan ruang lingkup yang sudah jelas sejak awal. Oke, itulah hasil presentasi penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.